Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam multikultur dari Universitas Surabaya. Perkenalkan, saya Dr. Valentinus Besin, spesialis neurologi dengan NUPTK 944-676-263-013. Saat ini, saya dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tahun 2026. Saya akan menyampaikan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau lebih dikenal dengan PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan mata kuliah Sistem Neurologi dengan kode mata kuliah 1901B602 yang saya ampu pada program studi pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya. Saya sendiri adalah koordinator mata kuliah Sistem Neurologi, selain juga ikut terlibat mengajar di sejumlah mata kuliah blok sistem lain. Bobot mata kuliah Sistem Neurologi adalah 4 SKS yang terdiri dari tatap muka 3 SKS dan praktikum 1 SKS. Saya mengampu mata kuliah ini dengan dibantu sejumlah rekan dosen lain. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa semester 6. Perkuliahan mata kuliah neurologi menggunakan metode pembelajaran ceramah interaktif, diskusi kelas, problem-based learning, dan praktikum dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing dipandu oleh seorang tutor, serta tugas mandiri bagi mahasiswa yang semuanya dilakukan secara luring atau offline. Mahasiswa dapat mengakses bahan ajar perkuliahan melalui RPS online. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan etiologi, patogenesis, patofisiologi, diagnosis, dan terapi pada penyakit sistem neurologi, tentunya sesuai level kompetensi dari Standar Kompetensi Dokter Indonesia atau SKDI. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, mahasiswa mendapat pengulangan materi blok biomedis, dilanjutkan dengan materi pemeriksaan penunjang, dan mahasiswa diberikan keterampilan melakukan prosedur pemeriksaan neurologi. Mahasiswa juga akan mendapatkan materi seputar penyakit neurologi sesuai kompetensi pada SKDI tersebut. Pada blok ini akan diberikan 2 kasus skenario di dalam problem-based learning mengenai suatu masalah penyakit, tapi ditinjau multidisiplin dan komprehensif dari bidang neurologi, farmakologi, kesehatan masyarakat, komunikasi, dan bioetik. Keterampilan klinis pemeriksaan neurologis diberikan kepada mahasiswa melalui 4 kali tatap muka praktikum. Buku petunjuk praktikum yang digunakan adalah buku manual pemeriksaan neurologi umum yang ditulis oleh saya sendiri dan sejumlah rekan dosen, baik itu dari FK Ubaya maupun institusi lain. Mahasiswa juga akan mendapat tugas mandiri agar lebih memperdalam materi yang didapat. Materi pemeriksaan genomik dan biomolekuler juga diajarkan ke mahasiswa sesuai visi dan misi FK Ubaya yang berbasis riset inovatif dan teknologi kedokteran terkini. Evaluasi kemampuan mahasiswa pada mata kuliah sistem neurologi dilakukan melalui 4 bentuk evaluasi, yaitu ujian teori berbasis komputer atau Computer Based Test atau CBT dengan proporsi nilai 40%, ujian keterampilan klinis melalui Objective Structure Clinical Examination atau OSCE dengan proporsi 30%, ujian pemecahan kasus secara komprehensif melalui Student Oral Case Analysis atau disingkat SOCA dengan proporsi nilai 20%, dan tugas mandiri dengan proporsi nilai 10%. Pada mata kuliah ini, saya dan seluruh tim pengajar berkomitmen menciptakan proses belajar mengajar yang berfokus pada mahasiswa, baik secara ilmu maupun keterampilan klinis, dan tetap berpegang pada visi dan misi dari FK Ubaya. Selanjutnya, saya akan menyajikan video pembelajaran salah satu topik materi mata kuliah Sistem Neurologi, yaitu topik kejang. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Ya, salam multikultur dari FK Ubaya. Jadi pada pagi hari ini kita masuk ke materi tatap muka pertemuan yang ke-15 dari sebelum-sebelumnya topik-topik yang lain. Kalian sudah diajari anamnesis atau pengambilan
wawancara terhadap penyakit pasien, kemudian kalian juga diajarkan tentang pemeriksaan fisik neurologis, kemudian pemeriksaan penunjang, sejumlah penyakit di blok neuro yang lain. Kita kali ini masuk ke topik kuliah kejang. Nah, berikut adalah visi Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya, yaitu menjadi fakultas kedokteran yang unggul pada tingkat nasional berbasis riset inovatif dan teknologi kedokteran terkini. Jadi riset inovatif, kalian harus baca jurnal-jurnal terbaru, dan teknologi kedokteran terkini, kalian harus tahu kalau seandainya seseorang kejang, itu diperiksa pakai teknologi kedokterannya apa, imagingnya apa, alat elektro untuk fisiologinya apa, seperti itu ya. Oke, berikut adalah misi Fakultas Kedokteran Ubaya. Nah, sebagai pendahuluan, ini sukaan kalian ini ada yang salah satunya adalah juara stand up comedy. Jadi datang terlambat, sulit cari kursi. Dijawab cakep gitu. Oh, gitu. Pagi-pagi biar semangat gitu. Karena kelamaan menyisir rambut poni. Ayo rekan-rekan mahasiswa semua, mari kita berdiskusi, kita bahas materi kejang hari ini. Nanti dilanjutkan stand up comedy dari teman kalian yang jago stand up comedy. Oke. CPMK kita sebagai berikut dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah. Topik hari ini adalah rekan-rekan mahasiswa, adik-adik semua mampu menegakkan diagnosis, memberikan terapi gawat darurat, merujuk dan melakukan promosi kesehatan pada keadaan kejang. Berikut adalah level kompetensinya: keterampilan umum, keterampilan khusus, pengetahuan dan sikapnya. Dari target rekan-rekan mahasiswa semua di sini bisa lihat bahwa diharapkan keterampilan umumnya mampu mengambil keputusan secara tepat dan mengidentifikasi perencanaan pendidikan kesehatan, pengetahuannya dan keterampilan khusus dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Tentunya kalian harus bertanggung jawab akan jadi dokter dan bisa melakukan keahlian secara mandiri. Itu adalah target kita. Kita lihat di sini bahwa sesuai SKDI, Standar Kompetensi Dokter Indonesia, di tahun 2012, kejang dan kawan-kawan yang akan kita bahas hari ini yaitu kejang dan status epileptikus, itu level kompetensinya adalah 3B. Artinya kalian harus lakukan tata laksana gawat daruratnya, kemudian harus dirujuk. Epilepsi itu 3A, kalian lakukan tata laksana awal, kemudian rujuk. Berikut adalah outline kita hari ini. 1, pendahuluan, 2, definisi, 3, penyebab, 4, tata laksana gawat daruratan sesuai level kompetensi 3B, 5, tata laksana awal sesuai level kompetensi 3A, dan ringkasan biar kalian juga semakin segar. Kita buat ringkasannya dalam bentuk kuis. Jadi nanti slido.com kalian join di kuis, nanti kita lihat kalian bisa mencerna semua materi atau tidak. Oke, langsung aja kita masuk ke pendahuluan. Angka kejadian kejang di dunia itu diperkirakan 8-10% dari populasi. Nah, kejadian epilepsi yang aktif itu sekitar 50-70 juta jiwa di dunia. Dan masalahnya, ini ada gap, kesenjangan masalah, yaitu lebih dari 75% masyarakat di negara berpendapatan rendah atau menengah itu tidak mendapat terapi yang adekuat atau terapi yang cukup. Untuk penyebab-penyebabnya kita masuk di bagian selanjutnya. Lalu bagaimana di Indonesia? Di Indonesia data terkait prevalensi kejang masih terbatas. Sedangkan penderita epilepsi aktif dari Riskesdas, itu riset kesehatan dasar tahun 2018 dari Kementerian Kesehatan, itu sekitar 400.000 sampai 600.000 kasus atau 0,15% dari penduduk Indonesia. Nah, kesenjangan masalahnya adalah banyak penderita epilepsi yang sekitar 60-80% yang tidak mendapatkan terapi yang adekuat. Jadi tugas kalian nanti sebagai calon dokter umum, ke depan praktek dokter umum, melakukan tata laksana dan mengatasi kesenjangan ini. Untuk penyebab kita lihat nanti di bahasan selanjutnya. Definisi, kita lihat definisi di sini. Mungkin apakah semua pasien kejang itu pasti epilepsi? Dan apakah status epileptikus itu dialami oleh semua pasien kejang? Ada pendapat dari rekan-rekan mahasiswa adik-adik semua ini? Sebutkan namanya dulu, Dik. Sebutkan namanya dulu.
Perkenalkan saya Nadira Bunga Banyu Biru. Panggilannya Bunga? Ya. Oke, ya Bunga, gimana? Menurut saya orang kejang itu belum tentu disebut epilepsi. Oke, karena gimana? Ada yang bisa menambahkan? Betul sekali. Bisa menambahkan? Iya, kalau kejang. Namanya, maaf. Perkenalkan saya Nadira Rindo, bisa dipanggil Rindo. Kalau kejang itu biasanya disertai oleh pencetus. Tapi kalau epilepsi itu tanpa adanya provokasi. Oke, dua-duanya baik Bunga maupun Rindu saling melengkapi dan juga sama kan kebetulan semuanya ini saudara kembar Bunga maupun Rindu. Jadi ya kejang belum tentu epilepsi. Sama kayak Rindu bukan pasti Bunga, beda seperti itu. Jadi mirip sih. Jadi ya betul sekali. Jadi kalau kejang sendiri kadang bisa ada penyebabnya. Nah, kalau kejang berulang yang tanpa penyebab yang berpotensi disebut epilepsi. Jadi pengetahuan kalian di awal sudah oke. Kita langsung masuk ke ini. Jangan sampai kalian beranggapan bahwa semua yang gemetar-gemetar adalah epilepsi atau kejang. Ini contohnya. Tapi bukan berarti kesetrum pasti kejang, enggak. Ini intermezzo aja dari internet. Nah, kejang itu adalah terjadinya tanda atau gejala yang bersifat sesaat akibat aktivitas neuronal abnormal dan berlebihan di otak. Kira-kira secara sederhana ada yang bisa menerjemahkan jadi kata awam kalau seandainya kalian menjelaskan ke pasien apa? Kejang itu apa? Otaknya kenapa? Listriknya? Korslet, betul. Korslet listrik sesaat di otak itu namanya kejang. Nah, kalau epilepsi tadi sudah dijelaskan dua teman kalian dengan baik, yaitu kelainan otak yang ditandai dengan kecenderungan untuk menimbulkan kejang atau bangkitan epileptik, itu nama lain kejang yang terus menerus. Jadi tanpa provokasi, kejang berulang, punya konsekuensi neurobiologis, kognitif, psikologis, dan sosial. Lalu bagaimana dengan materi kita yang ketiga, status epileptikus? Definisi yang lama adalah bangkitan yang berlangsung lebih dari 30 menit atau ada dua bangkitan atau kejang, dan di antara kejang tadi pasien nggak sadar. Jadi di awal kesadarannya itu GCS-nya E4V5M6, kemudian pasien kejang, nggak sadar 10 menit, kemudian setelah itu kejang lagi, di antara 10 menit nggak sadar tadi, GCS-nya bukan E4V5M6, tapi mungkin E2V3M5 seperti itu. Itu sudah termasuk status epileptikus. Tentunya makin hari sesuai visi dan misi FK Ubaya, kita harus mengikuti tren terkini, pengetahuan terkini. Kita bisa lihat bahwa ada pengertian status epileptikus versi ILAE terbaru. Ada dua poin yang dilihat. Yang pertama yaitu sudut pandang, cara pengambilan keputusan kapan harus diterapi. Itu yang poin 1 atau time 1. Untuk kejang yang tonik-klonik, itu kejang yang kaku dulu, baru menghentak-hentak seluruh tubuh, itu diperlakukan sebagai status epileptikus di terapi ketika berlangsung lebih dari sama dengan 5 menit. Untuk kejang yang sebagian, separuh tubuh, kemudian diikuti dengan penurunan kesadaran, itu diperlakukan sebagai status epileptikus kalau kejangnya lebih dari 10 sampai 15 menit. Dan kejang kalau absen, bengong, kemudian kayak nggak connect sesaat, itu diperlakukan sebagai status epileptikus kalau lebih dari 15 menit. Sedangkan teori klasik tadi adalah teori di poin yang waktu yang kedua, yaitu konsekuensi jangka panjang yang bisa merusak sel otak atau kematian sel neuron otak. Itu tonik-klonik 30 menit, jadi batasannya di situ. Jadi batasannya tetap 30 menit secara struktur yang rusak, tapi kita melakukan pasien emergensi lebih dari 5 menit, kita anggap sebagai status epileptikus kalau kejang tonik-klonik. Jadi ada pasien datang ke UGD, kejang-kejang, jangan ditunggu. Oh, masih 3 menit. Oh, 5 menit. Oh, belum 30 menit. Nanti yang ada kejangnya makin mengganggu dan bisa merusak otak. Jadi kita harus terapi segera dalam waktu 5 menit dan diperlakukan sebagai status lebih dari 5 menit. Penyebab, ini kita lihat penyebab kejang general. Penyebab kejang general di sini kita lihat bahwa ada kerusakan satu area di otak, itu ternyata bisa membuat kejang general. Nah, kita lihat di sini membuat hemisfer kanan kiri korslet listriknya. Jadi seluruh anggota gerak seluruh tubuh kejang.
Ini juga contohnya gambaran, kita lihat di sini listriknya konslet berlebihan. Nah ini biasanya kaku dulu, menghentak-hentak, baru nggak sadar atau ada penurunan kesadaran. Ini kejang vokal. Areanya satu area, kalau dia berhenti di sini, kalau ini otak sebelah kanan, berarti anggota gerak sebelah mana yang kejang? Kiri. Oke, pintar semua. Jadi kemudian, nah kalau seandainya dia menyebar ke sisi satunya, jadi rekan-rekan mahasiswa adik-adik semua ini bisa lihat, dia bisa yang dari vokal atau dari sebagian area, jadi seluruh tubuh, dan disusul oleh sisi satunya. Nah ini penyebab kejang, ada vaskular. Contohnya apa penyakitnya adik-adik? Stroke, betul. Infeksi apa adik-adik rekan mahasiswa semua? Meningitis. Terus apalagi kalau meningitis diikuti nggak sadar atau kejang? Meningoencephalitis. Ada trauma, ada autoimun, ada metabolik, ada idiopatik, ada neoplasma, ada gangguan karena obat, ada gangguan struktur, itu juga bisa. Disingkatnya vitamin DS. Itu. Kalian nanti akan belajar lebih lanjut lagi. Ini penyebab kejang pada usia anak-anak kurang dari 12 tahun dan kurang dari 1 bulan itu banyaknya biasanya infeksi. Kemudian usia dewasa muda 12 sampai 35 tahun itu ada tumor, ada trauma. Jadi kalian harus edukasi. Jangan sampai lihat pasien datang ke kalian batuk pilek tapi naik sepeda motor nggak pakai helm, nanti bilang pakai helm daripada nanti batuk pilek bonusnya kecelakaan jadi kejang seperti itu. Jadi kejadian nyata di masyarakat, kalian harus jadi edukator buat mereka. Kemudian usia lanjut yang lebih dari 35 tahun bisa ada gangguan cerebrovaskular seperti kalian sebutkan stroke tadi, atau ada tumor atau penyakit metabolik seperti gangguan glukosa darah seperti itu. Nah, jangan lupa untuk menegakkan penyakit penyebab kejang, maka harus dilakukan 2 proses. Apa aja untuk menegakkan diagnosis biasanya? Harus? Betul. Anamnesis dan pemeriksaan fisik neurologis. Nah, kalian sudah belajar di bahasan sebelumnya dan sudah ada di praktikum skill lab untuk pemeriksaan neurologis. Kalian lakukan itu semua, kalian bisa menegakkan diagnosis. Penyebabnya idiopatik, nggak ada gangguan lesi otak, tapi curiganya ada genetik. Kriptogenik, simptomatik tapi belum diketahui. Itu ada sindrom West, sindrom Lennox-Gastaut, epilepsi mioklonik. Tapi untuk hafalkan nama-nama ini kalian pelan-pelan, karena saya yakin kalian lebih gampang hafalkan pemain bola Prancis sama Spanyol daripada menghafalkan sindrom West, sindrom Lennox-Gastaut ini ya. Nah, kejang yang disebabkan karena waktu itu sedang mengalami penyakit akut, contohnya tabrakan atau kecelakaan, ada perdarahan di kepala, infeksi, sedang meningoencephalitis masih 5 hari, liquornya masih ada bakteri, stroke masih ada perdarahan atau sumbatan di otak, baru 3 hari, itu namanya kejang simptomatis, yaitu kejang sebagai bagian dari gejala suatu penyakit. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Belum? Udah jelas? Oke, kita lanjut ya. Tata laksana kegawat daruratan. Ada pendapat? Silakan yang belakang yang belum. Tata laksana kegawat daruratan. Perkenalkan, nama saya Dea. Menurut saya tata laksana kegawat daruratan yang paling penting dan paling pertama adalah ABCD, Dok. Oke, A singkatan dari? Airway. B? Breathing. C? Circulation. D? Disability. Oke, betul sekali. Jadi sebelum diberi obat harus lakukan terapi non medikamentosa, airway, breathing, circulation, dan disability. Kita lihat bebaskan jalan nafas, kasih oksigenasi, kemudian sirkulasinya kalau memang tensi vital sign-nya nggak bagus kita pasang infus, disability kita cek kesadaran KCS-nya. Terus selain itu apalagi? Teman kalian sudah menjawab ABC tadi masuk. Lini pertama, kalau kejang terjadi di depan mata, kalau sudah baca-baca apa? Diazepam, bagus. Kenapa dipilih diazepam? Dia kerjanya gimana? Cepat, betul. Jadi cepat, jadi butuh dihentikan segera. Diazepam bisa diberikan 5-10 mg intravena. Selanjutnya, kalau lebih dari 5 menit, kita lihat di timeline ini, kalau lebih dari 5 menit, maka diberikan obat untuk yang kerjanya jangka pendek atau jangka panjang? Tadi kan udah pendek, jangka panjang. Bisa diberikan levetiracetam, valproat, atau penitoin. Di Indonesia yang ada penitoin.
dan levetiracetam di beberapa tempat ada. Kalau nggak berhenti-berhenti, 30 menit di terapi, 30 menit kejang terus-terusan, saatnya kita konsulkan ke dokter anestesi. Untuk perawatan di ICU, diberikan obat pelemes otot, midazolam, propofol, ketamin dengan dosis berikut, atau pentobarbital, tapi pasiennya dalam pengaruh sedasi dan dipasang ventilator, karena dilumpuhkan ototnya, termasuk otot nafas. Ini pemeriksaan penunjang yang rasional. Kalau orang gula darah, keringat dingin, nggak sadar, kejang, bisa jadi cukup dengan gula darah acak saja, gula darah sting. Sedangkan kalau seandainya ada gangguan vokal, defisit neurologis, seperti pemeriksaan fisiknya kalian temukan sesuatu, kita harus pertimbangkan CT scan atau MRI kepala. Tata laksana awal, kalau kejang terjadi di rumah, pemberian terapi benzodiazepin. Contohnya apa namanya? Obatnya yang bisa masuk katanya lewat rektal, dia spam rektal, itu bisa. Jadi kita harus jelaskan. Tapi cara pakainya juga harus jelaskan. Pencet semua, kemudian setelah obatnya keluar, tetap dalam keadaan terpencet dari rektal tadi, kita dalam keadaan terpencet cabut obatnya pelan-pelan dan tutup rektalnya, biar obatnya tidak keluar. Oke, segera hubungi ambulans dan bawa ke rumah sakit kalau kejang lebih dari 5 menit, sering kejang, atau kesulitan monitor nafas, airway, breathing, circulation, jadi jalan nafas, pernafasan, gangguan sirkulasi, wajib dibawa ke rumah sakit. Ini lagi-lagi waspada dan edukasi ke pasien dan keluarga. Jangan setelah kejang nyari apa? YouTube. Setelah kejang nyari TikTok. Setelah kejang nyari Instagram. Karena ini tujuan kalian adalah sebagai edukator dan juga sebagai praktisi untuk kesehatan. Oke. Lalu kalau bukan status epileptikus, kapan kejang diterapi? Ini jawabannya. Minimum 2 kali kejang dalam 1 tahun. Pasien dan keluarga sudah dijelaskan tujuan dan resiko dari obat tadi. Bangkitannya atau kejangnya bisa berulang, walaupun resikonya sudah dihindari. Atau kejang tapi ada gangguan EEG-nya, ada stroke-nya, ada riwayat epilepsi pada saudara kandung, sedang dalam trauma kepala, dan ini tadi, status epileptikus, itu wajib diterapi dari awal. Jadi kejang diterapi asal kalian tahu indikasinya dan jelaskan ke keluarga. Memilih obat kejang itu perlu pertimbangan yang cermat. Tipe bangkitan, tipe kejangnya gimana, vokal atau general, sindrom epilepsi, penyakit penyertanya apa, usianya. Kalau perempuan hati-hati hamil, karena ada beberapa obat yang nggak boleh diberikan gangguan pembentukan janin. Kepatuhan minum obat, bentuk sediaan, dan harga. Harga juga kita harus lihat, jangan sampai meresepkan sesuatu yang mahal, yang baru, tapi pasien nggak mampu untuk membeli. Nanti akhirnya kejangnya nggak bisa teratasi karena masalah nggak mampu untuk membeli. Nah, ini adalah jenis-jenis dan nama-nama obat antiepileptikus atau obat kejang. Kita lihat di sini, phenytoin bisa untuk bangkitan vokal, bangkitan umum sekunder. Bagaimana kuat juga carbamazepin dan juga kita lihat sonisamid dan levetiracetam. Artinya di sini bisa sebagai obat satu aja yang digunakan sebagai monoterapi. Sedangkan yang lain itu bisa sebagai support atau pendamping tadi. Dan di sini tadi seperti yang kalian lihat, apapun kejangnya, asam valproat bisa dipilih dengan kekuatan yang berbeda. Untuk kejang yang nggak sadar sesaat absen tadi, itu kita bisa pilih asam valproat tadi atau lamotrigin sebagai terapi monoterapi. Oke. Ingin belajar lebih dalam mengenai jenis obat kejang dan dosisnya, serta pemantauan efek sampingnya, maka jangan lewatkan PBL, modul kejang. Nah, penasaran bukan? Penasaran, tapi jangan sampai kejang. Oke, yang penting penasaran juga, rekan-rekan mahasiswa bisa nanti lihat ini dan belajar lagi dosisnya, karena kalian akan menangani pasien secara mandiri nanti, setelah lulus. Nah, ringkasan, seperti tadi saya sampaikan, kita masuk ringkasan bersama tapi dalam bentuk kuis. Silakan join kuisnya. Kita lanjutkan aja ya. Nih, seorang perempuan berusia 65 tahun datang dibawa keluarga ke UGD rumah sakit karena kejang menghentak seluruh anggota gerak. GCS-nya di UGD E2, V3, M4. Gula darahnya 20. Setelah diberikan dextrose 40%, kesadaran kembali ke GCS E4, V5, M6. Apa jenis kejangnya? Silakan pilih. Yang betul adalah kejang simptomatis akut, karena pasiennya kembali lagi
sadar setelah kondisinya diobati. Jadi bukan yang berkepanjangan dan dia hanya bagian dari karena gula darahnya rendah tadi. Jadi bagian dari suatu penyakit. Kalau epilepsi, kalau seandainya dia sudah diberikan terapi, kemudian nanti 6 bulan lagi kejang tapi nggak ada penyebabnya, itu baru masuk epilepsi. Kalau sekarang masih kejang sebagai bagian dari penyakit. Status epileptikus, kalau seandainya dia nggak sadar setelah kejang atau kejangnya lebih dari 30 menit. Jadi yang betul kejang simptomatis akut. Soal yang kedua, seorang laki-laki berusia 53 tahun, berat badan 50 kilo, dibawa istri ke UGD rumah sakit karena kejang. Kejang diawali kaku 4 anggota gerak, diikuti menghentak-hentak semua ekstremitas. Selama dan setelah kejang, pasien tidak sadar. Kejang di UGD pukul 9, 1 kali, durasi 10 menit. Apa yang harus dilakukan pada kondisi ini? Ini pilihannya. Yang betul juga lebih banyak yang betulnya juga diterapi sebagai status epileptikus. Karena kejang lebih dari berapa menit tadi? Diterapi sebagai status 5 menit, betul. Jadi kalau hati-hati kalau nggak sadar nggak boleh dia spam per oral. Kemudian jangan nunggu 30 menit, betul. Berarti kalian paling nggak udah bergerak semua daripada yang jawab nanti belum 30 menit ditunggu terus, nanti kalian akan ditunggu terus gitu, nanti pasiennya kasihan dan kalian akan dikomplain keluarga. Penitoin oral juga nggak boleh kalau seandainya masih kejang nggak sadar. Ini soal terakhir. Laki-laki 47 tahun, berat badan 60 kg, dibawa oleh istri ke UGD rumah sakit karena kejang. Kejang kaku 4 anggota gerak, diikuti menghentak-hentak semua ekstremitas. Selama dan setelah kejang, pasien tidak sadar. Kejang pukul 9.30 pagi, 2 kali, masing-masing 10 menit. Saat di UGD, pasien kejang dengan pola yang sama. Apakah terapi yang segera diberikan pada saat kejang tersebut terjadi? Saat dokter jaga, ibaratnya kalian sedang memeriksa pasien. Pilihannya sebagai berikut. Yang betul, ini betul banyak yang betul semua, dia spam bolus pelan. Karena untuk emergensi, segera dihentikan kejangnya dengan dia spam. Betul, kalau seandainya di depan mata tidak kejang, maka penitoin loading betul. Karena berat badannya 60 kali 15 mg. Tapi saat kita periksa pasien kejang, langsung masuk dia spam. Jadi yang jawaban yang lebih tepat adalah yang dia spam 10 mg IV diberikan bolus pelan. Itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum perkuliahan kita hari ini berakhir? Nggak ada? Ya, silakan. Ya. Oke. Baik, izin dokter, nama saya Adelia, biasa dipanggil Deli. Saya mau tanya terkait tata laksana pada status epileptikus pada pasien ibu hamil, apakah dia tata laksananya berbeda sama pasien dewasa biasa, dan apakah obat yang bisa digunakan pada ibu hamil itu benar-benar 100% aman untuk janin? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Kalian sudah lewat blok Opjin? Sudah. Nah, ada istilahnya eklamsi. Nah, kalau kejang pada usia kehamilan tertentu, biasanya di akhir kehamilan sampai awal-awal persalinan kan masih bisa. Obat pilihannya bukan penitoin, tapi apa? Magnesium sulfat. Itu, jadi magnesium sulfat dia melemaskan otot dan meredakan kejang. Itu pilihan untuk eklamsi. Tapi kalau kondisi ibu hamil, kemudian kita lihat status kelahirannya atau persalinannya sudah selesai, nggak ada kontraindikasi, kadang-kadang teman sejawat Opjin juga mengkonsulkan ke dokter spesialis neurologi, itu bisa diberikan juga dengan penitoin kalau memang sudah nggak ada kontraindikasi sama memang misalnya maaf janinnya mungkin udah mati di dalam kandungan, ya kita bisa berikan. Tapi kalau eklamsi, tata laksana pertama biasanya magnesium sulfat. Itu betul, pernah dengar, pernah ingat? Ya itu. Jadi penyebabnya itu. Oke, pertanyaan bagus. Terima kasih. Ada lagi? Enggak? Oke. Ini daftar pustaka kalian bisa pelajari. Dan demikian akhir dari perkuliahan kita. Jangan lupa setelah ini kalian nanti bisa mengikuti praktikum untuk skill lab dan juga nanti tutorial PBL tadi. Ya, oke. Demikian dari saya. Selamat pagi. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Ya, sampai jumpa lagi di perkuliahan mendatang. Yuk, terima kasih. Yuk, terima kasih. Ya.